manggil istrinya, ya Humairah. Iya, Humairah. Tuhai pipi yang kemerah-merahan. Kemerahan. Tapi bukan panoan, bukan. Panggilan sayang. Panggilan sayang Ustaz. Kita ini maaf Bu, manggil sayang tuh dulu waktu pacaran. Pacaran. Berdua-duaan, berjalan, berdua-dua pacaran, manggil yayang-yayang kan. Lalu yang perempuan tersandung ke batu, beletak, luko kakinya. Dengan cepat ngambil daun pucuk ubi, masuk ke mulut, punya tempel di tempat yang luka. Aduh sayang, kenapa kau luko sayang? Biar abang bela gantinya sayang. Tuh. Iya. Itu dulu. Romantis sekali. Ya. Ustaz, ya. Nah, lah 2, 3, 4 anaknya, suami istri berjalan berdua-duaan. Lalu istri tersandung ke batu, beletak, luka kakinya. Apa kata suaminya? Kemana biji mata? Enggak. Enggak ada sayang lagi. Nggak ada sayang lagi. Berubah, Jadi, Ustaz. ya berubah, temporer. Jadi lain dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa. Bahkan Rasulullah itu mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Iya. Bahwa surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kaki ibu. Perempuan. Nah, perempuan. Perempuan Ustaz. Ya, ada lah ibu-ibu laki-laki kan. Iya. Ibu perempuan. Perempuan. Ini menunjukkan luar biasa harkat kaum perempuan diangkat. Luar biasa ibu. Jadi surga terletak di bawah kaki ibu. Tidak ada di bawah telapak kaki bapak. Padahal apalah salah kami bapak-bapak nih. Hari Kartini ada. Hari Kartono tidak ada. Ya. Kemudian hari ibu ada. Hari bapak tidak ada. Ya. Ibu jari ada. Bapak jari tidak ada. Padahal apalah salah kami bapak-bapak nih. Ya. Nah itu. Ini menunjukkan bahwa ya begitulah Rasulullah mengangkat harkat kaum perempuan. Nah, bahkan lagi dalam sebuah hadis disebutkan, sahabat nih tanya nih, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabah? Siapa yang paling patut kami berbuat baik, yang paling kami hormati? Qala ummuka, ibumu. Summa man, siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Ibumu. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Ibumu, baru abaka, baru bapak. Cuman ini nih, Jepri, Iya. sering disalah artikan juga oleh para bapak-bapak. Iya. 3 kali ibu, 1 Bapak. bapak. Berarti yang artinya salah juga. Artinya 3 istri, 1 bapak. Salah artikan juga. Salah artikan, Salah paham. ya, Iya. iya. Jadi maksudnya menghormati itu harkat kaum perempuan itu. Jadi kita hormati. Ya. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Sembahlah Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, di situ ada ibu. Artinya apa? Setelah kita mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala nomor 1, yang nomor 2 kita berbakti kepada kedua orang tua. Dan diantaranya adalah ibu. Ini mengangkat harkat kaum perempuan. Nah, kita agak terasa sedih melihat kondisi hari ini. Iya. Banyak perempuan-perempuan yang sudah diangkat harkat martabatnya oleh Rasulullah. Tapi malah justru perempuan itu sendiri yang menghinakan diri mereka sendiri. Iya. Kalau Rasulullah katakan bahwa wanita itu adalah tiang negara. Maka sebagai tiang negara ya harus bagus-bagus lah. Ya kan? Ya. Dalam Al-Quran disebutkan, disuruh perempuan itu apa? Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, katakan kepada anak perempuanmu, katakan kepada istri orang mukmin, hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya. Ini khusus menjulurkan jilbab agar perempuan itu menjaga auratnya, menjaga kehormatannya. Tapi sayang, 1000 kali sayang, begitu banyak sekarang ini perempuan malah kepengen telanjang.
kepengen telanjang daripada menjaga kehormatan Ustaz ya. Iya. Sebelum dilanjutkan Ustaz, Iya. kita sapa dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Dan tak lupa kami mengajak Anda untuk berpartisipasi, berdialog untuk bersama kami di sini melalui line telepon 66385 untuk Anda yang berada di wilayah Kota Jambi, dan bagi Anda yang ada di luar Kota Jambi dapat menambahkan kode area 0741663385. Dan tema pembahasan kita pada sore hari ini adalah kontribusi Rasulullah terhadap kemajuan kaum perempuan. Baik Ustaz, bisa dilanjutkan pembahasan kita yang tadi tentang Tadi sudah disebutkan bahwa Rasulullah begitu perhatian terhadap kaum perempuan. iya. Bahkan Rasulullah itu sangat memberikan solusi-solusi terhadap kesulitan-kesulitan kaum perempuan. Contohnya istri beliau Aisyah. Aisyah ini kan dia punya semacam perempuan-perempuan ya, ibu-ibu ngumpul istilahnya itu. Kemudian Aisyah mengajarkan tentang hukum-hukum Islam yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian Aisyah menyampaikan kepada istri-istri sahabat. Lalu satu ketika dalam pengajian Aisyah itu Nabi melihat ada seorang perempuan, dia cantik Bu ya, cantik masih muda gitu, cuman tidak ada bedak. Ya, itu saja. Pakaiannya memang agak lusuh. Padahal dia cantik dasarnya tuh. Dilihat oleh Nabi. Lalu kata Nabi, coba tanyakan Aisyah, kenapa perempuan itu tidak pakai bedak gitu kan? Padahal dia cantik. Lalu tanyakan Aisyah, bagaimana saya mau pakai bedak? Suami saya itu siang hari puasa. Puasa berkepanjangan Bu suaminya. Iya. Malam hari suaminya sholat tahajud dulu. Sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk jangankan mau megang-megang. Mandang istrinya saja tidak lagi. Karena siang hari puasa. Malam hari saat tahajud sholat saja. Ibadah malam terus. Ya, suaminya. Oh begitu. Makanya ya daripada ya lebih baik daripada. Tidak usah berhias sama sekali. Akhirnya ya begitulah bentuknya. Lalu Nabi Muhammad memanggil suaminya. Dipanggil suaminya menghadap Rasulullah. Silahkan puasa dan silahkan berbuka. Artinya tidak boleh puasa manjang baik. Iya. Harus puasa ada berbukanya. Artinya ada pere gitu kan. Nah pere ini kesempatan untuk bercumbu rayu dengan istri. Kalau puasa manjang kapan nak bercumbu rayu dengan istri kan? Kemudian malam hari juga gitu. Silahkan beribadah, sholat, tapi jangan lupakan hak-hak mata, hak-hak badan kita. Silakan sholat tapi jangan lupa tidur gitu kan. Ini semalam suntuk ibadah terus. Nah, Nabi saja ada kesempatan untuk bercumbu rayu dengan istrinya. Semenjak itu sahabat ini merubah dirinya, lalu begitu hari esoknya perempuan yang tadinya sudah tidak berbedak, sudah kembali cantik lagi, sudah berbedak kembali, datang ke pengajian Aisyah. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa Rasulullah tidak membiarkan seorang istrinya dalam keadaan tidak cantik. Tuh. Bayangkan Rasulullah itu sampai ke sana memperhatikannya tuh. Kemajuan kaum perempuan. Artinya ibu tuh harus cantik gitu kan. Apalagi di depan suami. Jangan terbalik. Zaman sekarang tuh terbalik tuh. Kalau untuk cantik-cantik untuk orang lain. Kalau untuk nemui pejabat itu, di pejabat ini. Mau pergi kondangan pengantin, bedaknya sampai 10 macam. Ada warna kuning, warna pink, warna ungu, macam kepentok yang listrik. Tapi kalau untuk suami? Nah, sementara untuk suami nih, kadang-kadang pulang ke rumah rambut macam nenek lampir. Baju daster udah 2 minggu udah dicuci. Lempar ke kolam ikan, mati kalau ikan. Kan itu. Saking baunya. Baunya. Nah, sudah itu suami masuk kamar bau ketiak. Masya Allah. Lewat pula depan suami itu kentut. Artinya seperti ini Ustaz. Begitu besar sekali
perhatian Rasulullah terhadap kaum perempuan. Nah, mungkin ada yang ingin saya pertanyakan, Ustaz. Pada zaman penyebaran Islam pada zaman dulu, mungkin sebesar apa kontribusi wanita, kaum perempuan, ya, pada penyebaran Islam di Artinya dakwah kaum perempuan. Namun jangan dijawab dulu, Ustaz. Oke. Kita akan mendengarkan azan maghrib berikut ini. Dalam program acara Lentera Hati, dan kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi seluruh pemirsa TVRI Jambi. Baik, Ustaz, melanjutkan tentang pertanyaan saya tadi, tentang kontribusi kaum perempuan dalam penyebaran dakwah Islam, sehingga Rasul memiliki simpati dan perhatian yang luar biasa terhadap kaum perempuan. Salah satu perempuan yang sangat berjasa terhadap dakwah Islamnya itu adalah Siti Aisyah, istri Rasulullah sendiri. Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapatkan binaan langsung dari Rasulullah. Ya, dia membuat semacam pengajian, lah katakanlah begitu ya. Tapi tidak formal seperti kita sekarang itu ya. Tapi dia yang mengajarkan kepada istri-istri para sahabat tentang bagaimana hukum-hukum tentang haid ya. Itu kan kalau istri para sahabat itu nanya langsung kepada Rasulullah agak sungkan dia kan, karena berkaitan dengan yang sangat vital begitu kan. Nah, maka Siti Aisyah menjelaskan, begitu tentang masalah keperempuanan itu. Iya. Nah, Aisyah menjelaskan, dia tampil sebagai seorang da'iyah, menjelaskan tentang masalah hukum perempuan, tentang masalah haid tadi kan, tentang masalah kelahiran dan lain sebagainya, bukan masalah perempuan. Dan juga yang tidak kalah penting itu adalah Siti Khadijah sendiri sebagai istri pertama. Perjuangan Siti Khadijah itu luar biasa, Ibu. Siti Khadijah ini, Bu, dia adalah wanita karir dulunya, Bu ya. Wanita karir sukses, pengusaha sukses juga. Itu Siti Aisyah, Siti Khadijah. Luar biasa Siti Khadijah. Tapi setelah bersuami ke Rasulullah, lalu kemudian fokus dia terhadap penyebaran Islam, sampai habis hartanya itu digunakan untuk perjuangan Islam. Perang Badar, perang Uhud, tidak sedikit harta yang disumbangkan oleh Khadijah untuk beli-beli senjata perang. Ya, itu luar biasa, wanita karir yang luar biasa, wanita sukses. Ini dakwah kaum perempuan.